Apakah kalian tahu alat-alat ini? Jika kalian menjawab senter, komputer, dan aki kendaraan, kalian benar. Alat-alat ini menggunakan rangkaian arus searah atau yang biasa disebut DC. Jadi, apa ya rangkaian arus searah atau DC ini? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar teman-teman? Semoga dalam masa pandemi ini kita terus sehat dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Azharan. Dalam video ini kita akan belajar rangkaian arus searah. Tapi, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memperdalam materi, mari kita mengetahui terlebih dahulu, apa ya arus searah ini? Arus searah. Listrik arus searah atau direct current adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang energi potensialnya rendah. Alat ukur listrik yang biasa digunakan adalah ampermeter. Ampermeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu lalu dihubungkan masing-masing ke terminal-terminal ampermeter. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam sebuah penampang konduktor tiap satuan waktu. Dan kita bisa menghitung kuat arus listrik ini menggunakan rumus I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik, yaitu satuannya ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Setelah kita sudah belajar apa itu arus searah atau DC, arus searah memiliki hukum dasar yang bernama hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Rumus dari hukum Ohm sendiri adalah I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Keterangannya, V tegangan listrik dengan satuan volt, I kuat arus dengan satuan ampere, R adalah hambatan dengan satuan Ohm. Rumus tadi juga bisa dicari untuk kuat arus listrik dan hambatannya. Nah, itu dia hukum dasarnya. Sekarang kita akan belajar apa itu penghantar listrik, hambatan, dan rangkaian hambatan. Kawat penghantar yang digunakan pada kawat listrik pasti memiliki sebuah hambatan, meskipun hambatannya bernilai kecil. Kita bisa menghitung hambatan kawat penghantar listrik ini menggunakan rumus. Dengan rumus R sama dengan Pi L per A, yaitu R adalah hambatan penghantar, I adalah panjang kawat, A adalah luas penampang, dan P hambatan jenis kawat penghantar. Baiklah, karena kita sudah mempelajari hambatan kawat penghantar, kita akan lanjut mempelajari rangkaian hambatannya, yaitu ada dua jenis. Apa saja ya? Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya, rangkaian pada gambar seperti berikut. Pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Pada rangkaian seri, besar dari hambatan pengganti nilainya sama dengan penjumlahan sederhana dari seluruh hambatan pada rangkaian, atau bisa ditulis dengan rumus menjadi R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Perhatikan gambar berikut.
karena terdapat percabangan, kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Rumus untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, sekarang ada hukum lagi yang harus kita pelajari. Karena tadi sudah dijelaskan dua rangkaian hambatan. Hukum apa ya? Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff-Voltage Law. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Setelah mempelajari arus listrik dan rangkaian hambatannya, kita akan mempelajari apa itu energi dan daya listrik. Pertama adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik, yaitu menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menghantarkan sebuah arus listrik atau ion kepada sebuah zat, gas, atau Rumusnya adalah W sama dengan V dikali Q. Karena Q adalah I kali T, maka W itu adalah V dikali I dan T. Apabila diterapkan hukum Ohm pada sebuah rangkaian listrik di mana V sama dengan I kali R, maka rumus energi menjadi W sama dengan I kuadrat R dikali T. Daya listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam suatu sirkuit atau rangkaian tiap satuan waktu. Daya listrik memiliki rumus yaitu adalah P sama dengan W kali T atau P sama dengan V kali I. P yang dimaksud adalah daya listrik dengan satuan watt, W yaitu adalah energi dengan satuan joule, V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, I yaitu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk melatih kemampuan kita lebih lanjut, berikut ada beberapa contoh soal yang terkait dengan materi yang barusan kita bahas. Faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam adalah 1. Panjang kawat, 2. Suhu kawat, 3. Luas penampang kawat, 4. Bahan kawat. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 3, dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 4 saja. Lampu listrik dengan spesifikasi 220 volt dan 50 watt dihubungkan seri dengan sebuah hambatan listrik 100 ohm. Kemudian dipasang dengan tegangan 110 volt. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah A. 56 mA, B. 84 mA, C. 112 mA, D. 224 mA, atau E. 548 mA. Pembahasan soal pertama. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan. Hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan P adalah tetapan yang telah ditentukan berdasarkan jenis logam yang digunakan untuk membuat kawat pada suhu tertentu. Hambatan jenis kawat berhubungan dengan hambatan kawat sebagai penghantar sesuai dengan persamaan berikut. Sehingga dapat diketahui bahwa hal-hal yang mempengaruhi hambatan kawat sebagai penghantar adalah jenis kawat, panjang kawat, serta luas penampang kawat. P sama dengan V kuadrat per R, R sama dengan V kuadrat per P. Dengan begitu, 220 kuadrat dibagi dengan 50 sama dengan 968. I sama dengan V per R, dengan begitu V baterai dibagi dengan R lampu plus R. Dengan begitu, 110 dibagi dengan 968 ditambah dengan 1000 mendapatkan hasil 0,056 ampere dengan diubah menjadi 56
meter ampere. Berikutnya, kalian bisa mempause video ini untuk mengerjakan dua soal berikut. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah B. Teman-teman, ternyata rangkaian arus searah sangat erat di kehidupan kita sehari-hari. Pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah adalah komputer, sistem alarm, dan rangkaian seri di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah lampu hias kamar, lampu hias pada pohon Natal, pada kulkas, dan setrika. Tanpa adanya fisika, mungkin kehidupan kita tidak akan seperti sekarang. Kita akan terjebak di zaman batu jika tidak ada fisika. Jadi, gara-gara fisika, kita bisa maju ke zaman yang lebih modern. Sekarang, waktunya diskusi. Silahkan pause video ini untuk diskusi. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca buku. Kita tidak boleh bermalas-malasan lagi, karena kita adalah masa depan, negeri, dan bangsa ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.